Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dikhianati mantan, stres sampai rasanya hampir gila. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi mungkin ada ya orang yang merasakan seperti ini. Dikhianati oleh mantan, tidak rela jika mantan dimiliki oleh orang lain, kemudian juga sudah rugi segalanya. Artinya ketika mantan mengkhianati itu mungkin dia sudah betul-betul tidak punya apa-apa lagi. Tabungan sudah habis, rumah sudah tidak punya, ya bahkan untuk membayar kos-kosan pun sekarang kesulitan dan seterusnya. Masih dikhianati pula oleh mantan. Rasanya sudah hampir seperti orang gila mungkin ya. Atau juga dikhianati oleh mantan, kangennya luar biasa, masih berusaha untuk bisa ketemu mantan, untuk bisa bicara dengan mantan, masih terus ngejar-ngejar mantan, masih berharap agar mantan kembali. Bahkan mungkin rasanya sudah seperti orang yang terobsesi, tapi ternyata mantan sama sekali tidak merespon keinginannya, sama sekali tidak pernah melirik dia. Maka rasanya ya penasaran terus, seperti hampir gila. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ketika orang sudah sampai ke tahap seperti ini? Ya. Nah, jadi kalau kita sudah merasa sudah kehilangan bahkan kontrol atau kendali kepada diri kita sendiri lah. Kalau sudah rasanya seperti hampir gila itu kan kadang-kadang orang kehilangan kontrol ya. Tiba-tiba ketawa sendiri tanpa ada sebab, tiba-tiba menangis sendiri tanpa ada sebab ya. Ngomong sendiri ya, ketemu orang yang tidak dikenal marah-marah dan seterusnya. Nah, jika sudah ada tanda-tanda seperti itu ya, maka memang itu adalah waktu di mana kita harus belajar untuk melupakan mantan, melepaskan mantan, dan belajar berserah diri kepada Allah. Artinya kalau kita masih ngejar-ngejar, itu waktunya untuk berhenti. Ya, kalau kita masih berharap terus kepada mantan, artinya sekarang kita menghentikan harapan kita kepada mantan. Dan kita menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah. Nah, jadi secara teknis yang harus dilakukan sekarang satu ya, kita menghentikan apa yang kita lakukan selama ini, ngejar-ngejar mantan secara zahiriah. Ya, nunggui di tempat kerjanya, nunggui di kampusnya, nunggui di depan rumahnya, itu harus kita hentikan. Yang kedua, kita juga harus berhenti dari terus mencari tahu apa yang mantan lakukan, apa yang mantan posting di media sosialnya. Ya, jadi apa yang kita kerjakan setiap hari, selalu berusaha untuk mengintip media sosial mantan itu harus dihentikan. Karena apa? Karena itu yang kemudian membuat emosi kita setiap hari jadi kacau balau. Ya, kita pagi-pagi deg-degan tuh. Jangan sampai
mantan memposting sesuatu bersama orang ketiga. Mantan tidak posting, kita lega. Tapi kalau mantan posting kemesraan bersama orang ketiga, kita jadi stres. Semua kena semprot kemarahan kita. Orang yang tidak tahu apa-apa, saudara kita, teman-teman kita, semuanya jadi tumpahan kemarahan kita. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian suasana hati kita jadi kacau balau. Kita tidak bisa fokus bekerja, kita tidak bisa fokus untuk kuliah, bahkan ngobrol dengan orang pun kita tidak bisa fokus. Ya, bawa kendaraan tidak bisa fokus. Nah, kan jadi tidak bagus semuanya. Nah, maka berhenti mengintip media sosial mantan. Sebagai gantinya, kalau kita berhenti ngejar-ngejar mantan, berhenti mengintip media sosial mantan, artinya kita punya lebih banyak waktu. Nah, lebih banyak waktu tadi jangan dipakai untuk ngelamun. Kalau kita terus masih ngelamun, menghayalkan mantan bersama orang ketiga, kemudian kita nangis sendiri dan seterusnya. Ya, bagaimana kemudian kita tidak merasa seperti orang gila sekarang? Karena memang selama kita melek, yang ada di dalam pikiran kita mantan terus. Ketika kita tidur, ke mimpi-mimpi mantan. Jadi setiap saat kita bersama mantan. Maka waktu yang luang itu, nah sekarang kita gunakan untuk mengalihkan perhatian kita dari mantan. Caranya, ya kita bergaul. Ya kita jalan dengan teman-teman, ya, mengerjakan sesuatu yang bagus, yang positif, yang bermanfaat bersama teman-teman dan sahabat-sahabat, atau sekedar ngobrol saja. Tapi ngobrolnya jangan curhat tentang mantan, ngobrol apa saja. Ya, ngobrol tentang hobi, ngobrol tentang berita-berita artis dan seterusnya. Ngobrol. Karena dengan begitu kita bisa melupakan mantan, ya. Kemudian kita juga menekuni hobi, sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Yang hobi traveling, ya, yang hobi berenang, yang hobi main sepeda, yang hobi olahraga, sepak bola, dan seterusnya. Dan itu bagus sekali. Ya, tenaga kita kuras sekarang untuk olahraga, badan kita terasa capek, nanti tidurnya bisa nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak, bangun, badan kita segar, pikiran kita juga segar. Nah, dan satu hal tadi, ibadah kita perbanyak. Dan sekarang tidak usah berharap kepada mantan, tidak usah lagi berharap mantan akan membalas budi kepada kita dengan segala pengorbanan kita untuk mensupport dia ketika kuliah, nyarikan SPP kuliahnya, dan seterusnya. Tidak usah berharap kepada mantan. Tetapi kita bersandar, kita sandarkan harapan kita kepada pertolongan Allah. Kita pasrah kepada Allah. Dan kita serahkan segalanya kepada kehendak Allah. Apa yang menurut Allah itu yang terbaik untuk kita, maka kita terima dengan bahagia. Di dalam surat At-Thalaq, ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.